lagi di Sekolah Minggu GKI Mesias bersama Lorsu Desna dan Losali. Kita ketemu lagi ya Lorsu ya. Puji Tuhan. Ya Lorsu, sebelum memulai Sekolah Minggu hari ini kita mau lihat apa? Mau lihat foto anak-anak yang udah ibadah Sekolah Minggu kemarin sama video ayat hafalan. Ya, betul. Matius 16 ayat 16. Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Matius 16 ayat 16. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Matius 16 ayat 16. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Matius 16 ayat 16. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Matius 16 ayat 16. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Matius 16 ayat 16. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Matius 16 ayat 16. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Matius 16 ayat 16. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Matius 16 ayat 16. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Matius 16 ayat 16. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Matius 16 ayat 16. Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Matius 16 ayat 16. Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Wah, hebat banget. Iya, hebat Lorsu ya. Dalam keadaan yang kayak gini, adik-adik masih setia banget memuji Tuhan, masih semangat ya Lorsu Iya, ya. masih hebat. Iya. Bisa ayat hafalannya Iya, Lorsu ya. betul. Iya, oke. Sekarang kita nyanyi aja yuk Lorsu yuk. Udah gak sabar nih. Iya. Kita Yuk. nyanyiin. Yesus pokok sambil bangkit berdiri. Ya, sambil pakai gerakan ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Katakan Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan
Lause. Iya, Nah, adik-adik masih semangat kan memuji Tuhan? masih dong. Nah, sekarang kita masih tetap bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu apa, Lause? Lagu Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Pakai gerakan ya semuanya. Siap-siap. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku terbang. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita daki lagi, gunung sekali lagi rasanya. Yuk, ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita katakan karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Amin. Terus sebentar lagi kita mau mendengarkan Firman Tuhan. Oke, adik-adik boleh Boleh duduk duduk. lagi. Kita mau sama-sama lipat tangan kita, tutup mata kita mau sama-sama berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami selama 1 minggu ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong berkati kami supaya kami juga bisa duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mendengarkan firman Firman Tuhan. Halo anak-anak semua. Sebelum Laserna bercerita hari ini, Laserna mau bertanya dulu beberapa nama tempat-tempat umum berikut ini. Yang pertama, ya, apa nama tempat umumnya? Kebun binatang, betul. Ada apa saja di dalamnya? Banyak sekali binatang, ada gajah, singa, harimau, buaya. Wah, banyak sekali. Anak-anak pasti senang kalau main ke kebun binatang. Sekarang sebutkan nama tempat umum yang kedua. Ya, apa namanya? Sekolah. Apa fungsinya sekolah? Sebagai tempat anak-anak untuk belajar supaya bertambah banyak ilmunya dan bertambah pintar ya, bertambah pintar. Sekarang sebutkan nama tempat umum yang ketiga. Apa namanya?
pasar. Betul. Ada apa saja di dalam pasar? Banyak sekali orang yang berjualan. Ada penjual buah, penjual sayur, penjual daging. Wah, ramai sekali ya di pasar. Siapa di sini anak-anak yang suka ikut sama oma atau mamanya ke pasar? Angkat tangannya. Iya, Losa Erna juga waktu kecil suka diajak mama Losa Erna ke pasar dan Losa Erna senang sekali. Iya, sekarang kita lanjutkan ke tempat umum yang keempat. Apa namanya? Gereja, betul. Wah, kita semua rindu sekali ya beribadah ke gereja. Tapi karena masih ada virus corona, keadaannya belum aman. Kita berdoa sama-sama supaya virus corona ini cepat berlalu dan kita semua bisa sama-sama beribadah di gereja kembali. Nah, anak-anak, ketika hari raya Paskah sudah dekat, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya pergi ke Yerusalem, ke Bait Allah. Kenapa Bait Allah ada di Yerusalem? Berbeda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang gereja tersebar di berbagai tempat. Mungkin di dekat rumah anak-anak juga ada gereja. Tetapi zaman dahulu, ketika ada acara-acara penting seperti Hari Raya Paskah, Hari Raya Natal, semua orang harus datang ke Bait Allah yang hanya berada di Yerusalem. Nah, ketika Tuhan Yesus sampai di Yerusalem, Tuhan Yesus melihat Bait Allah begitu ramai dengan orang-orang yang berjualan. Ada yang berjualan hewan lembu, kambing, domba, ada yang menawarkan burung merpatinya, Pak, burung merpati. Wah, ada juga penukar-penukar uang di situ untuk menukarkan uang dengan mata uang yang ada di Yerusalem, yaitu mata uang sikal. Kenapa ya Bait Allah penuh dengan orang-orang yang berjualan? Tadinya penjual-penjual itu bermaksud menyediakan hewan-hewan untuk persembahan kepada Tuhan. Karena persembahan zaman dahulu itu bukan seperti sekarang kita memberikan uang ke gereja, tetapi mereka membawa hewan-hewan untuk dikorbankan kepada Tuhan. Nah, penjual-penjual itu menyediakan hewan-hewan untuk orang-orang yang datang dari luar kota, sehingga mereka tidak perlu membawanya dari jauh, tetapi mereka bisa langsung membelinya di Bait Allah dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Tetapi akibatnya Bait Allah menjadi seperti pasar yang ramai berjualan itu ya. Bukan lagi tempat untuk beribadah, bukan lagi tempat untuk berdoa kepada Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus menjadi sangat marah. Lalu Tuhan Yesus membuat cambuk dari tali, lalu Tuhan Yesus mengusir semua orang yang berjualan itu. Ayo, bawa barang kalian, bawa hewan kalian, pergilah dari sini. Jangan menjadikan Bait Allah, rumah Bapakku, sebagai tempat berjualan. Tuhan juga membalikkan meja-meja penukar uang, menghamburkan uang-uangnya ke tanah, dan karena Tuhan begitu marah, karena Bait Allah bukan dijadikan sebagai tempat beribadah, tetapi orang-orang berjualan dan mencari keuntungan dengan berjualan di Bait Allah. Nah, anak-anak, Tuhan bukan hanya menyucikan Bait Allah, tetapi di dalam Alkitab dikatakan, di dalam kitab 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan bahwa kita semua adalah Bait Allah dan roh Allah diam di dalam kita. Nah, anak-anak, Tuhan mau kita semua anak-anak Tuhan menjaga Bait Allah, menjaga tubuh kita yang sebagai Bait Allahnya Tuhan dengan hal-hal yang disukai Tuhan. Kita tidak mau mengotorinya dengan dosa. Kita tidak mau mengotori tubuh kita yang Bait Allah Tuhan ini dengan dosa. Nah, anak-anak, bagaimana caranya? Misalkan anak-anak main game atau nonton film yang isinya tidak disukai Tuhan, apakah anak-anak masih mau menontonnya atau memainkan gamenya? Tidak mau, karena Tuhan tidak suka ya. Nah, apalagi yang Tuhan tidak suka? Misalkan anak-anak malas beribadah,
malas berdoa, malas sekolah minggu, ya malas belajar. Waduh, itu lebih parah kan anak-anak baru naik kelas ya sekarang. Anak-anak harus lebih semangat lagi belajar di kelas yang baru ini. Nah, jadi sekali lagi, gereja atau bait Allah itu bukan hanyalah sebuah bangunan, tetapi kita semua, bait Allah itu adalah kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan, termasuk anak-anak semua. Jadi, jagalah tubuh kita sebagai bait Allah dengan hati yang bersih, pikiran yang bersih, perkataan yang bersih, yang disukai oleh Tuhan. Sekali lagi, teruslah semangat beribadah kepada Tuhan, terus berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Nah adik-adik, selain kita harus menjaga tubuh kita sebagai bait Allah, kita juga sedari kecil harus menghormati Tuhan. Caranya, ketika kita beribadah, kita harus fokus ke Tuhan. Hati kita, pikiran kita harus fokus ke Tuhan. Jangan pikirannya kemana-mana ya adik-adik. Jangan waktu ibadah mikirnya, nanti beres ibadah aku mau jalan-jalan sama papa mama Atau, nanti beres ibadah aku mau nonton YouTube atau main game bareng teman-teman. Nah, jangan juga waktu ibadah kita ngobrol, kita main-main, kita ngedengerin lause yang lagi bawain firman Tuhan. Jangan ya adik-adik, karena nanti Tuhan marah dan sedih karena kita nggak menghormati Tuhan. Oke adik-adik, yuk sekarang kita mau menghafal ayat hafalan. Ayat hafalannya diambil dari 1 Korintus 3 ayat 16 yang bunyinya, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Sekali lagi adik-adik, 1 Korintus 3 ayat 16, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Halo adik-adik, sekarang Lause mau ngasih beberapa pengumuman nih. Yang pertama, adik-adik jangan lupa ya untuk mengumpulkan foto dan ayat hafalan ke Lausenya masing-masing. Yang kedua, Lause juga mau selalu ngingetin adik-adik buat selalu melakukan prosedur kesehatan. Yang pertama, adik-adik jangan lupa ya untuk memakai masker kalau mau keluar rumah. Lalu yang kedua, adik-adik juga harus rajin cuci tangan. Dan yang ketiga, adik-adik harus menjaga jarak, jauhi kerumunan yang ada. Oke, itu aja pengumuman dari Lause. Sampai jumpa minggu depan semuanya. Happy Sunday, selamat beraktivitas. God bless you. Bye-bye.